Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Aulia Fajrin. Saya adalah salah satu dosen jurusan Teknik Mesin di Politeknik Negeri Batam. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai struktur kristal, di mana ini adalah materi perkuliahan untuk metalurgi fero di Prodi Teknologi Rekayasa Metalurgi. Apa itu struktur kristal? Jadi struktur kristal ini menunjukkan bahwa atom-atom yang ada pada suatu material itu membentuk seperti struktur kristal, di mana struktur kristal itu memiliki struktur yang teratur dan ada beberapa macam atau ada beberapa jenis di dalamnya. Nah, kita bahas dulu apa itu atom. Jadi, atom sendiri adalah inti dari suatu material atau bagian paling terkecil dari suatu material, di mana atom sendiri terdiri dari proton dan neutron. Dan inti dari atom sendiri, di mana di situ adalah proton dan neutron, dia juga dikelilingi oleh elektron. Jadi, proton, neutron, elektron itu adalah bagian dari atom. Jumlah elektron sama dengan jumlah proton dan menunjukkan bahwa atom tersebut dalam keadaan netral. Jadi elektron mengitari inti dalam suatu orbit yang berada pada suatu kulit atau sel, ya. Jadi kulit sendiri di sini dia disebut sebagai sel. Dan setiap kulit dapat terdiri dari subsel. Serta setiap kulit dapat terisi elektron sebanyak maksimum 2n kuadrat. Jadi di sini menunjukkan bahwa dalam setiap kulit, dalam setiap sel yang ada pada atom, di mana sel sendiri intinya dia berupa orbit, tempat elektron mengelilingi proton dan neutron, dia dapat diisi oleh elektronnya sendiri sebanyak 2n kuadrat. Elektron pada sel dan di situ menunjukkan bahwa biasanya elektron itu bisa mudah berpindah atau tidak. Karena di di bagian terluar orbit tersebut biasa disebut sebagai elektron valensi. Selanjutnya, proton. Nah, proton sendiri tadi adalah bagian dari atom ya, yang di situ tadi ada di inti atom. Dan proton sendiri dia bermuatan listrik positif dengan massa 1,673 kali 10 pangkat min 24 gram. Jadi sangat-sangat kecil, tidak bisa terlihat oleh mata biasa. Sedangkan neutron sendiri dia tidak bermuatan listrik dan massanya ya, massanya di sini dia lebih besar ya, 1,675 kali 10 pangkat min 24 gram. Sedangkan elektron, elektron sendiri di sini adalah partikel bermuatan listrik negatif dan massanya jauh lebih kecil dibanding proton dan neutron, di mana di sini sekitar 9,11 kali 10 pangkat min 28 gram. Itulah kenapa elektron itu lebih mudah mengitari sel, mengitari kulit dari atomnya, kulit di mana di bagian kulit tersebut eh, ada elektron yang mengitari proton dan neutron atau inti atom. Nah, di sini ada penulisannya ya. Jadi X sendiri adalah nama unsur, misalnya Fe atau besi. Kemudian Z adalah nomor atomnya, di mana nomor atom di sini sama dengan jumlah proton, sama dengan jumlah elektron. Sedangkan A, ya, A di sini adalah nomor massa. Jadi nomor massa itu adalah jumlah proton plus neutron. Atau eh, nomor massa itu menunjukkan bahwa di situ adalah nomor inti atomnya. Ya. Jadi kalau Z di situ adalah nomor atom, jadi di situ menunjukkan jumlah proton sama dengan jumlah elektron, sedangkan nomor massa di sini menunjukkan nomor dari inti atomnya. Jadi inti atomnya di sini adalah jumlah proton plus neutron. Ikatan atom sendiri ada berbagai macam, ada berbagai jenis. Di mana di sini di dalam satu benda atom-atom itu saling berikatan. Dan ada beberapa macam model ikatan. Ya, di sini salah satunya adalah ikatan ionik ya. Kemudian adalah ikatan kovalen dan selanjutnya adalah ikatan logam. Nah, untuk ikatan ionik di sini seperti terlihat pada garam ya, di mana nama kimianya adalah NaCl. Jadi di NaCl sendiri ya, Na di sini dia sebagai
muatan positifnya Na plus. Jadi kalau muatan positif otomatis ya di sini muatan muatan positifnya lebih besar dibanding muatan negatifnya. Sedangkan di sini ya Cl- ya maksudnya di sini Cl- berarti dia lebih banyak elektronnya dibanding protonnya. Jadi muatan dari elektronnya dia lebih banyak dibanding muatan protonnya. Kemudian di sini ada ikatan kovalen. Jadi ikatan kovalen menunjukkan bahwa ada satu atom ya, ada suatu atom yang dia digunakan bersama-sama oleh atom yang berbeda. Jadi di sini misalnya Cl2 ya. Kemudian di sini N2. Kemudian di sini ada Hf seperti itu. Kemudian di sini ada ikatan logam. Jadi di ikatan logam sendiri di sini ada inti atom dan kabut elektron. Jadi elektronnya itu berupa kabut, di mana dalam ikatan logam sendiri di situ ada struktur kristalnya. Nah, di sini ada space lattice. Nah, untuk struktur kristal itu seperti ini. Jadi struktur kristal itu ada garis imajiner atau garis bantu yang dia menunjukkan bahwa kristal-kristal itu kalau dipecah menjadi unit sel, dia seperti bentuk kubus. Jadi di sini menunjukkan bahwa struktur kristal itu salah satunya ada pada ikatan logam. Nah, kristal, seperti tadi yang sudah saya sampaikan di awal, adalah susunan atom yang memperlihatkan keteraturan ya, posisi dan perulangan susunan. Jadi di sini dia menunjukkan ada keteraturan, jadi susunan atomnya itu teratur dan posisinya dia berulang atau long range order. Kemudian di sini ada space lattice. Nah, space lattice itu adalah jaringan tiga dimensi. Jadi jaringan tiga dimensi, di mana tadi ada garis imajinernya, garis bantunya, yang menunjukkan bahwa kristal itu berupa tiga dimensi. Kemudian di sini space lattice adalah jaringan tiga dimensi dari garis-garis imajiner yang menghubungkan inti atom yang berdekatan dalam kristal. Jadi itu yang disebut sebagai space lattice ya. Space lattice tadi bagian dari struktur kristal, di mana dia dipecah ya, dipecah dia menjadi satu kubus sederhana. Kemudian di sini ada unit cell ya. Unit cell adalah bagian terkecil dari space lattice ya. Ya, space lattice tadi em, bagian yang terbesarnya ya. Kemudian di sini unit cell adalah bagian terkecil dari space lattice-nya. Yang bila disusun yang bila disusun berulang ke arah sumbu-sumbunya akan menyusun space lattice tersebut. Jadi akan menyusun space lattice-nya. Dan di sini bisa terlihat bahwa unit cell ya, unit cell itu adalah bagian terkecil dari kristal. Jadi kristal, space lattice, kemudian unit cell. Unit cell ditentukan oleh lattice parameter. Ya. Jadi ada tiga buah eh, lattice translation vector dan tiga buah interaxial angle. Itu yang disebut dengan lattice parameter. Nah, ini untuk beberapa contohnya ya. Triklinik ya, triklinik, kemudian monoklinik, ortorombik, rombohedral, heksagonal, tetragonal, dan kubik. Nah, ini untuk beberapa contohnya. Dan untuk lattice sendiri ya tadi dia ada berbagai jenis. Jadi ada yang kubik ya. Ini di sini kubus. Kemudian ada yang kubik. Di sini ada apa? Koordinatnya. Kemudian di sini ada cubic fuel ya. Jadi ada berbagai jenis. Kemudian ada yang tetragonal ya. Tetragonal di sini bentuknya seperti balok. Kemudian di sini ada tetragonal ya, juga sama ya, ada koordinatnya dan ada rombohedral. Nah, jadi ada 14 jenis lattice ya. Atau tadi ya, space lattice. Kemudian di sini ada ortorombik ya. Kemudian ortorombik L dan ortorombik F. Jadi berbagai jenis ya. Kemudian di sini ada heksagonal ya, monoklinik, monoklinik dan triklinik. Nah, apa yang disebut dengan phase center cubic atau struktur kristal FCC? Jadi di sini menunjukkan bahwa untuk struktur kristal FCC di sini misalnya menunjukkan bahwa kalau kita contohkan pada baja ya Fe3C, jadi pada Fe-nya ya atom-atomnya di sini, kemudian karbonnya itu ya kan sebagian lebih besar
karbonnya yang memadukan ya di dalam baja itu komposisinya lebih besar dibanding paduan lainnya seperti mangan, magnesium dan lain sebagainya. Jadi karena komposisinya lebih besar di sini lebih terlihat ya kalau di struktur kristal itu. Jadi kalau di sini Fe ya, kemudian salah satu unsur paduannya yaitu karbon. Karbonnya itu ada di setiap sisi dari kubusnya. Kemudian kalau body center cubic BCC ya itu hanya ada satu karbon di dalam ruangnya. Sedangkan hexagonal close pack ya, jadi dia berbentuk heksagonal di sini dan ada unsur karbonnya yang dia ada di dalam ruangan, ada di dalam ruang, hampir sama seperti BCC, namun dia untuk em, bentuk dari struktur kristalnya dia adalah heksagonal.